Bus Transjakarta jurusan Pluit Pinang Ranti terekam video amatir terjebak di perlintasan kereta api Grogol, Jakarta Barat. Puluhan penumpang yang panik pun turun karena mendengar tanda kereta akan melintas. Beruntung setelah dibantu warga sekitar, bus berhasil berjalan sebelum kereta melintas. Peristiwa terjadi pada Senin lalu. Perlintasan kereta diduga rusak dan licin usai diguyur hujan. Lalu Pak, jalan rusak. Sudah pernah 2 hari yang lalu, tadi itu informasi penumpangnya pada turun semua, pada panik. Ini paksa dari belakang udah goyang-goyang bisa naik, jalan lagi tuh. Penumpang naik lagi, langsung naik lagi, nggak lewat rel itu. Kini perlintasan kereta yang rusak telah ditambal dengan tanah. Namun warga khawatir saat hujan turun, tanah tersebut bisa tergerus air hingga kembali rusak dan membahayakan pengendara. Dari Jakarta, Miftah Ugani, iNews melaporkan. Pencarian korban hilang akibat kebakaran Glodok Plaza Taman Sari, Jakarta Barat masih terus dilakukan. Proses pencarian dimulai sejak pukul 10 pagi dengan melibatkan personel gabungan dari Damkar, BPBD, dan kepolisian. Fokus pencarian kali ini diarahkan ke lantai 8 gedung Glodok Plaza setelah sebelumnya penyisiran dilakukan di lantai 6 dan 7. Sebanyak 42 tim gabungan dari Damkar, kepolisian, dan BPBD dikerahkan untuk menyisir dan melakukan pencarian korban. Hingga saat ini sudah ada 11 kantung jenazah yang berhasil dievakuasi. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut. Sementara itu sebanyak 14 laporan orang hilang telah diterima. Saat ini, tim BVI Rumah Sakit Polri juga telah mengumpulkan 22 sampel antemortem yang akan dicocokkan dengan data dan yang jika sesuai, jenazah akan segera diberikan kepada pihak keluarga. Keluarga salah satu korban kebakaran Glodok Plaza mendatangi lokasi yang mengamankan kendaraan milik korban. Langkah ini diambil setelah kendaraan tersebut viral di media sosial. Kesedihan tak mampu dibendung keluarga Oshima Yukari, salah satu korban yang dilaporkan hilang dalam kebakaran Glodok Plaza. Pihak keluarga datang ke lokasi untuk mengambil kendaraan milik korban. Kendaraan ini dibawa Oshima saat kejadian kebakaran. Keluarga membawa sejumlah dokumen resmi untuk memastikan pengambilan dilakukan sesuai prosedur. Kami dari pihak keluarga Oshima Yukari, hari ini kami keperluannya untuk pengambilan kendaraannya Oshima. Karena saat kejadian Oshima datang ke sini membawa kendaraan itu. Syarat pengambilan pastinya bukti kepemilikan kendaraan itu ya, apakah itu BPKB atau STNK, ditambah juga bukti bahwa kita itu keluarga, dibuktikan dengan bukti KK bahwa memang kita ada keluarga dengan si Oshima Yukari itu. Awalnya keluarga belum fokus pada kendaraan ini karena masih berharap mendapatkan kabar baik terkait Oshima Yukari. Namun setelah kendaraan tersebut viral di media sosial dan diklaim oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, keluarga merasa harus mengamankannya. Dari Jakarta, Wenda Dura, Indra Purnama, Miftah Ugani, iNews melaporkan. Tangis histeris menyambut kedatangan 4 jenazah warga Magetan yang tewas tertimbun longsor di Denpasar, Bali. 3 hari yang lalu, korban merupakan para buruh bangunan yang berasal dari desa yang sama. Tangis keluarga pecah saat jenazah buruh bangunan yang merantau bekerja di Bali dibawa pulang ke Magetan. Sebelumnya, 4 pekerja buruh dari Desa Pragak, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan berpamitan mencukupi kebutuhan keluarganya dan merantau ke Bali untuk bekerja. Namun naas, ke-4 pekerja yang tinggal di satu rumah kos tertimbun tebing longsor di Denpasar, Bali dan ditemukan meninggal dunia. Menurut Kepala Desa Pragak, mereka baru 2 minggu berangkat ke Bali untuk menjadi buruh bangunan. Kalau warga sini, kalau di rumah itu longgar pekerjaan, tidak ada. Biasa itu mencari tambahan lah untuk ke sana, mencari sampingan pekerjaan di Bali.
merantau gitu, merantau. Ya selalu tujuannya untuk mencukupi kebutuhan daripada keluarga. Ratusan warga desa kemudian mensolatkan para jenazah di masjid desa sebelum mengiringinya ke pemakaman desa. Dari Magetan, Asfi Manar, iNews melaporkan. Pemirsa, bencana longsor yang melanda Kabupaten Pekalongan menyebabkan sejumlah akses jalan terputus di beberapa desa. Korban jiwa dilaporkan bertambah mencapai 22 orang. Sementara terdapat 4 laporan orang hilang di lokasi tanah longsor. Pencarian korban longsor di Kecamatan Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah terus dilakukan. Tim SAR gabungan kembali mengevakuasi 1 jenazah dari lokasi tanah longsor yang ditemukan di area persawahan. Dengan temuan ini, total sudah ditemukan 22 korban meninggal dunia dan 4 orang dinyatakan hilang. Dalam upaya mengevakuasi korban hilang, Basarnas melakukan perluasan area pencarian dan menerjunkan sekitar 1.200 personil yang dibagi ke beberapa titik longsor. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Hamzah Hasibuan, Sadu Santo, iNews melaporkan. Korban bencana tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah kini mencapai 22 orang. Tim SAR gabungan masih melakukan proses pencarian korban hilang. Hari ketiga operasi pencarian orang hilang, tim SAR gabungan kembali menemukan 1 jenazah korban bencana tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Korban ditemukan terkubur dalam tanah sedalam 2 meter dan langsung dievakuasi ke Puskesmas Petung Kriono. Dengan penemuan jenazah ini, jumlah korban tewas bertambah menjadi 22 orang. Sementara 4 korban hilang masih dalam pencarian. Ratusan petugas gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI Polri, dan relawan di lokasi terus melanjutkan proses pencarian dan evakuasi korban di tengah medan ekstrim yang penuh lumpur dan material bangunan tertimpa longsor. Hari ini kita laksanakan kegiatan pencarian korban. Tadi masih kita lihat di seputaran itu ada bau-bau. Mudah-mudahan sebelum cuaca sudah mendung, mudah-mudahan sebelum hujan kita bisa menemukan korban yang tertimbun. Bencana tanah longsor yang melanda Kabupaten Pekalongan menewaskan 22 orang dan 13 orang mengalami luka. Sementara 4 orang masih dinyatakan hilang. Proses pencarian dan evakuasi korban terkendala cuaca ekstrim dengan kondisi hujan deras disertai petir yang melanda wilayah ini. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Setelah dilakukan pencarian, 1 dari 2 korban longsor yang masih tertimbun runtuhan rumahnya akhirnya berhasil ditemukan oleh petugas. Sementara 1 korban lainnya sampai hingga kini masih dalam proses pencarian. Jalan. Dengan menggunakan alat berat, petugas melakukan pencarian terhadap 2 dari 5 korban yang tertimbun tanah longsor di Desa Sambirejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kedua korban yang dicari diantaranya Ismail, 58 tahun, dan putrinya, Nadine, 9 tahun. Sementara itu, 3 korban lainnya yang juga tertimbun sudah ditemukan lebih awal dalam kondisi luka dan sudah dilarikan ke rumah sakit. Setelah beberapa jam melakukan pencarian, petugas akhirnya menemukan korban Nadine dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan tertimbun reruntuhan rumah dan tanah sedalam 3 meter. Jenazah pun langsung dibawa ke Puskesmas Wonosalam untuk dilakukan visum. Jadi alhamdulillah dari hasil pencarian kita sudah berhasil menemukan 1 korban atas nama Nadine, 9 tahun, dan sudah kita serahkan ke petugas medis untuk dievakuasi ke rumah sakit. Si korban sedang membangunkan orang tuanya karena melihat kondisi bahaya longsor. Tapi korban malah terkena. Karena terlambat, mungkin ayahnya juga mungkin karena tertidur sulit, akhirnya keduluan.
Saat ini masih ada 1 korban lagi yang masih harus dicari oleh petugas. Untuk memudahkan proses pencarian, petugas berencana akan mendatangkan lagi 1 unit alat berat yang lebih besar, mengingat area longsor sangat luas dan ketebalannya mencapai 5 hingga 7 meter. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, kondisi jalan cor penghubung Grobogan Semarang yang berada tepat di bawah tanggul jebol. Bahu jalan longsor terbawa banjir, sebagian tanah tergerus dan membuat jalan rawan amblas. Akses Grobogan menuju Semarang dan sebaliknya yang sebelumnya sempat lumpuh selama 2 hari akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang di Desa Tinanding, Kecamatan Godong, Grobogan, Jawa Tengah, hari ini mulai berangsur normal. Namun polisi masih menerapkan sistem buka tutup mengingat kondisi sebagian bahu jalan yang longsor karena tergerus banjir. Selain itu, kondisi tanah di bawah jalan cor sebagian juga ikut hanyut yang bisa berpotensi jalan bergerak serta amblas. Agar jalan tidak licin dan aman dilewati, beberapa petugas damkar yang didatangkan dari Demak, Jawa Tengah melakukan penyemprotan seluruh tanah yang menempel di ruas jalan. Sementara itu, ratusan rumah warga Dusun Melati Tinanding, Desa Tinanding, Kecamatan Godong, Grobogan, Jawa Tengah masih dibiarkan terbengkalai dan terendam lumpur. Sekarang udah memperbaik, Pak. Sudah agak baik ya. Untuk kondisi rumah gimana? Oh, nggak apa-apa. Untuk banjir sudah dibersihkan di dalam rumah? Belum. Salah belum tuh. Belum dibersihkan tadi berarti? Belum. Kondisi rumah masih kotor banjir? Masih kotor. Kenapa nggak dibersihin sekalian, Pak? Ya kan ini susah, airnya kan susah, Pak. Kemarin listrik mati sekalian. Saat ini kendaraan yang melintas dari arah Grobogan menuju Semarang atau Jakarta dialihkan menuju jalur alternatif Dempet, Demak, Jawa Tengah. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Sementara itu, longsor menerjang Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Suami istri tewas tertimbun longsor dalam peristiwa tersebut. Pemirsa, bencana tanah longsor terjadi di Dusun Panuli, Lembang Sarambu, Kecamatan Buntu Pepasan, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Setidaknya 5 rumah rusak akibat peristiwa ini. Peristiwa ini juga membuat 2 orang yang merupakan suami istri meninggal dunia akibat tertimbun tanah longsor. Proses evakuasi kedua korban pun berjalan dramatis. Warga di sekitar lokasi kejadian diimbau untuk mengungsi sementara, mengingat di sekitar lokasi longsor hujan masih sering terjadi hingga dikhawatirkan terjadi longsor susulan. Seorang pengendara mobil menodongkan senjata api ke petugas SPBU Res Area Cibubur, Tol Jagorawi, Jakarta Timur. Informasinya usai jeda, tetap bersama kami.